Bab 83. Meskipun Yun Sigu belum mempelajari latihan atau seni bela diri apapun, sebagai seorang pejuang di tahap awal Waijin, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk membunuh seekor sapi. Ketika dia berada di Villa Gu, dia pernah memukul beberapa sentimeter dengan pukulan di dinding yang keras. Pohon besar di depan saya berdiameter tidak lebih dari 20 cm. Yun Sigu dapat dengan mudah menembusnya. Pada saat ini, mata orang banyak di sekitar penonton menatap seperti lonceng tembaga. Melihat Yun Sigu, tatapannya penuh kengerian. Tidak ada yang mengira bahwa Yun Sigu yang lemah bisa menembus pohon dengan telapak tangan. Jika telapak tangan ini jatuh pada seseorang, itu pasti akan membunuhnya hidup-hidup. Zhao Yunyun hanya menggoyangkan beberapa daun dari pohon dengan telapak tangan, sementara Yun Sigu menusuk batang tebal dengan telapak tangan. Membandingkan keduanya dan membuat penilaian. Dibandingkan dengan gadis ini, Zhao Yunyun memang seperti orang awam yang belum pernah berlatih bela diri. Dengan skill Zhao Yunyun, hanya dengan menggoyangkan beberapa daun dari pohon, dia bisa menjadi juara provinsi. Lalu dengan skill gadis ini, setidaknya juara nasional. Kamu bilang, juara provinsi Zhao Yunyun, bukankah itu palsu? Mendengarkan bisikan komentar dari penonton, wajah Zhao Yunyun langsung menjadi muram, sangat jelek. Awalnya, dia ingin menggunakan fitnah Hao Kun Qin untuk membuat hype dan meningkatkan eksposurnya. Tanpa diduga, dia menabrak pelat besi dan bertemu dengan seorang pejuang sejati. Jika peristiwa hari ini tersebar, citranya pasti rusak. Kecurangan, kamu pasti menggunakan cara tercela untuk mendobrak pohon ini, teriak Zhao Yunyun tajam. Dia diam-diam mengedipkan mata pada Wang Jie yang ada di samping. Wang Jie segera mengerti. Dia berteriak, begitu, kalian berdua pasti dikirim oleh perusahaan lain untuk dengan sengaja membersihkan saudari Yunyun. Penjaga keamanan, biarkan aku yang menjaga mereka, dan yang lainnya kabur. Mengikuti perintah Wang Jie, beberapa penjaga keamanan yang ganas segera mengepung Hao Kun Qin dan Yun Sigu. Kenapa? Saya tidak mengakuinya setelah kalah, dan saya masih ingin memukulnya. Hao Kun Qin mencibir di sudut mulutnya. Pada saat ini, Wang Jie sudah mengambil penjaga keamanan dan mengusir semua penonton. Sebelum King Longguan, hanya Hao Kun Qin, Yun Sigu, dan kru film yang tersisa. Aku hanya tidak mengakuinya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Zhao Yunyun berkata dengan berani. Meskipun Yun Sigu menamparkan melalui batang dengan telapak tangan, Zhao Yunyun juga seorang seniman bela diri, dengan sedikit wawasan. Sepintas dinilai bahwa kultivasi Yun Sigu berada pada tahap awal Waijin. Ada lebih dari 10 penjaga keamanan di tempat kejadian, semuanya memerangi pejuang. Bersama-sama, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang pejuang di tahap awal kekuatan asing. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengandalkanku. Hao Kun Qin mengangkat alisnya, matanya menunjukkan cahaya yang sangat dingin. Melihat seluruh dunia, tidak ada yang pernah bisa mengandalkan akun seorang seniman bela diri para dewa. Bahkan orang terkaya di negara musuh, atau bahkan kepala negara, tidak bisa melakukannya. Hahaha, apakah kamu pikir kamu adalah tuan muda dari keluarga papan atas di ibu kota provinsi? Zhao Yunyun sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia memerintahkan penjaga keamanan, lepaskan aku. Penjaga keamanan yang mengelilingi Hao Kun Qin dan Yun Sigu tiba-tiba bergegas ke arah mereka berdua seperti harimau ganas. Akibatnya, begitu penjaga keamanan bergerak, mereka merasakan bayangan hitam melintas melewati mereka. Kemudian mata semua orang menjadi gelap, mereka semua jatuh ke tanah dan pingsan dalam keadaan koma. Hao Kun Qin melirik penjaga keamanan yang jatuh ke tanah dengan acuh tak acuh, dengan penghinaan di matanya. Untuk menangani sampah semacam ini yang bahkan belum dicapai oleh seniman bela diri kekuatan asing, bahkan 1/10.000 kekuatannya tidak dapat digunakan. Tuan muda dari keluarga teratas ibu kota provinsi yang Anda sebutkan bahkan tidak memenuhi syarat untuk memberi saya sepatu. Hao Kun Qin memandang Zhao Yunyun dan berkata dengan ringan. Ada kepanikan di mata Zhao Yunyun. Dia menebak bahwa Hao Kun Qin setidaknya adalah seorang pejuang internal. Itu sebabnya sangat kuat. Apa yang telah terjadi? Tepat ketika Zhao Yunyun sedang panik, seorang pemuda tampan dan berpakaian cerah berjalan mendekat. Mata Zhao Yunyun tiba-tiba menyala, seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dia segera berlari ke arah pemuda itu dan langsung memeluknya. Saoma, seseorang menindas orang lain. Kamu bisa menjadi tuannya, kata Zhao Yunyun dengan manja.
Nama pemuda itu adalah Ma Pengfei, keluarga papan atas di ibu kota provinsi dan kepala muda keluarga Ma. Dia juga manajer umum perusahaan hiburan Tianma. Zhao Yunyun saat ini sedang membuat film kungfu ini, yang diinvestasikan dan diproduksi oleh Tianma Entertainment. Tuan muda Ben ingin melihat, siapa yang begitu polos, berani menggertak bayi kecilku. Ma Pengfei memeluk Zhao Yunyun dan berkata dengan dingin. Dua orang ini, wanita adalah pejuang kekuatan eksternal, dan pria adalah pejuang kekuatan internal. Zhao Yunyun menunjuk Hao Kun Qin dan Yun Sigu dan berkata. Ma Pengfei melihat di sepanjang jari Zhao Yunyun, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Luar biasa, Ma Pengfei memandang Yun Sigu, dan mau tidak mau menjilati lidahnya dengan rakus. Dia segera melepaskan Zhao Yunyun, merapikan pakaiannya, dan berjalan menuju Yun Sigu dengan anggun. Halo, Nona ini, saya adalah manajer umum Tianma Entertainment. Apakah Anda tertarik untuk menjadi seorang bintang? Jika Anda tertarik, saya pikir kita dapat mempelajarinya lebih lanjut, kata Ma Pengfei dengan tatapan puas. Dalam masyarakat saat ini, banyak gadis bermimpi menjadi bintang glamor. Oleh karena itu, setiap kali dia mengungkapkan identitasnya, wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya akan mengambil inisiatif untuk menerkamnya. Misalnya, Zhao Yunyun. Maaf, aku tidak ingin menjadi bintang. Yun Sigu langsung menolak. Ma Pengfei terkejut sejenak, dan kemudian dengan senyum munafik, dia melanjutkan, bintang yang saya bicarakan bukanlah jenis bintang yang tidak bersalah. Ini adalah bintang yang sangat besar. Selama Anda mengikuti saya, film ini sekarang sedang difilmkan. Untuk film kungfu, pahlawan wanita akan segera mengubah Anda untuk berakting. Selain itu, Ben Shao akan berinvestasi dalam serial TV lain. Ma Pengfei memandang Yun Sigu. Dia langsung mengulurkan tangan kanannya, siap menarik tangan ramping Yun Sigu. Tepat ketika tangan Ma Pengfei berjarak kurang dari 20 cm dari Yun Sigu. Hao Kun Qin tiba-tiba berdiri di depannya, dan mengucapkan nada dingin padanya dengan wajah dingin. Gulungan. Wajah Ma Pengfei tiba-tiba menjadi muram. Hao Kun Qin tidak hanya mengganggunya untuk menjemput gadis-gadis, tetapi bahkan berani membiarkannya pergi. Itu hanya mencari kematian. Nak, aku menyarankanmu untuk menyingkir. Kalau tidak, Ben Shao akan membunuhmu setiap menit. Ma Pengfei mengancam dengan suara dingin. Karena kamu tidak ingin berguling, maka aku akan membantumu. Mata Hao Kun Qin berkilat dingin. Dia melihat tangan kanannya berdampingan, ditampar langsung di dada Ma Pengfei. Engah! Pilar darah merah menyembur dari tenggorokan Ma Pengfei. Tubuhnya terbang terbalik dalam sekejap, seperti layang-layang dengan garis putus-putus, menerjang ke kejauhan. Nak, beraninya kamu melakukan sesuatu pada Ben Shao. Ben Shao akan membunuhmu. Ma Pengfei, yang berjuang untuk berdiri, penuh dengan kebencian dan niat membunuh di matanya. Bab 84. Sebagai keluarga teratas di ibu kota provinsi, kepala muda keluarga Ma Pengfei secara alami dilindungi oleh yang kuat. Dua pria parubaya yang agresif bergegas keluar dari jarak dekat setelah melihat Ma Pengfei terluka parah oleh Hao Kun Qin. Hancurkan anggota tubuhnya. Tuan muda Ben ingin membawanya kembali ke villa, disiksa sampai mati. Kata Ma Pengfei dingin. Ya Tuan. Wajah kedua pria parubaya itu semuanya menunjukkan warna yang mengerikan. Dalam sekejap mata, mereka berdua menyerang sisi Hao Kun Qin. Satu kiri dan satu kanan menyerang Hao Kun Qin, tembakannya sangat ganas. Dua pria parubaya yang bisa menjadi pengawal Ma Pengfei secara alami memiliki dua kuas. Basis kultivasi keduanya telah mencapai tahap akhir dari kekuatan batin. Di bawah tangan bersama, bahkan prajurit puncak kekuatan batin biasa memiliki kekuatan untuk bertarung. Gulungan. Cahaya dingin melintas di mata Hao Kun Qin, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan kekuatan mengerikan menyapu tubuhnya. Seperti ombak yang ganas, menyapu ke segala arah. Wajah kedua pria parubaya itu sedikit berubah, dan mereka merasa terancam. Tanpa ragu, keduanya dengan tegas menyerang Hao Kun Qin. Sebaliknya, itu defensif. Gelas lonceng emas. Kedua pria parubaya itu mengucapkan minuman rendah pada saat yang sama, memberi energi pada tubuh mereka dengan seluruh kekuatan mereka, menampilkan seni bela diri pertahanan terkuat. Melihat lekat-lekat, kekuatan emas samar muncul di permukaan mereka berdua. Ini adalah perlindungan tubuh dari lonceng emas, dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Kekuatan yang dipancarkan Hao Kun Qin meledak pada pelindung tubuh.
Meskipun menimbulkan gelombang ombak, tetapi tidak menghancurkannya. Nak, lonceng emas adalah seni bela diri defensif kelas menengah atas. Bahkan seorang prajurit dengan puncak kekuatan internal hampir tidak dapat mematahkan pertahanannya. Ketika Anda lelah, kami akan mengambil tindakan untuk menghancurkan Anda. Salah satu dari mereka menyeringai muram, kata. Lonceng emas baru saja mencoba untuk memulai kultivasi, dan berani menunjukkannya pada rasa malu. Hao Kun Qin mencibir, matanya penuh penghinaan. Meskipun pertahanan lonceng emas luar biasa, itu ditujukan untuk prajurit biasa. Di depan Hao Kun Qin, belum lagi mereka berdua baru saja berlatih bel emas, dan gas pelindung tubuh emas samar mengembun di permukaan tubuh. Merekalah yang mengolah lonceng emas ke alam pencapaian besar, dan ki pelindung tubuh bisa mengembun menjadi hantu lonceng emas di dalam tubuh, dan dia tidak bisa menghentikan pukulan biasa. Hao Kun Qin mengangkat kaki kanannya lagi dan menginjak tanah dengan keras. Ledakan. Sebuah monster mungkin meledak dalam sekejap. Jika dikatakan bahwa kekuatan yang baru saja pecah oleh Hao Kun Qin adalah gelombang yang ganas. Sekarang, kekuatan yang dia semburkan adalah tsunami yang mengerikan. Wajah kedua pria parubaya itu berubah liar, dan keduanya merasakan ancaman yang mematikan. Kedua pria itu dengan panik mendesak energi di tubuh mereka, mengubah bel emas menjadi ekstrim. Ki penjaga tubuh yang muncul di antara mereka berdua langsung menjadi lebih cerah, dan kekuatan pertahanan mereka meningkat setidaknya 30%. Meski kedua pria parubaya itu malah menggunakan tenaganya untuk menyusui. Tapi di depan kekuatan Hao Kun Qin, penjaga tubuh di permukaan dua tubuh manusia hancur seperti kertas. Puff, puff. Kedua pria parubaya itu membawa dua pilar darah merah, lewat di udara, dan membantingnya ke kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka berdua lemas, dengan lebih dari 70% tulang mereka patah. Sisa hidup saya hanya bisa dihabiskan di tempat tidur. Setelah Hao Kun Qin menyingkirkan dua sampah sesuka hati, matanya yang tajam, seperti pisau tajam, berbalik ke arah Ma Pengfei. Tubuh Ma Pengfei tiba-tiba bergetar, dan dengan keras berteriak, Sao ini adalah keluarga teratas di ibu kota provinsi, patriark muda dari keluarga Ma. Kamu telah menamparku. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, ayahku tidak akan pernah membiarkan pergi. Dengan milikmu. Haha, itu hanya keluarga Ma, aku tidak peduli tentang itu. Mulut Ha Kyun Qin membangkitkan sentuhan penghinaan. Dia mengarahkan jarinya ke Ma Pengfei dan Zhao Yunyun, dan berkata dengan acuh tak acuh, beri kalian dua pilihan. 1. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. 2. Tinggalkan satu tangan untuk meminta maaf. Ma Pengfei dengan tegas berteriak, Tuan Muda Ben adalah patriark muda keluarga Ma, beraninya kau membuatku bersujud untuk mengakui kesalahanku. Bermimpi. Sebelum kata-katanya jatuh, Hao Kun Qin melihat jari-jari kanan Hao Kun Qin berdekatan dan melambaikan tangannya. Bila udara tak terlihat yang sangat tajam menebas dari ujung jarinya. Langsung dipotong di pergelangan tangan kanannya. Potong tangan kanannya langsung. Apa? Ma Pengfei berteriak. Darah menyembur keluar dari luka di pergelangan tangannya seperti air mancur, menodai tanah menjadi merah. Karena kamu tidak ingin bersujud untuk mengakui kesalahanmu, kamu telah memilih untuk meninggalkan tangan untuk meminta maaf, kata Hao Kun Qin kosong. Dia mengarahkan pandangan dinginnya pada Zhao Yunyun, yang sudah ketakutan dan bodoh, dan berkata dengan dingin, apakah kamu memilih 1 atau 2? Zhao Yunyun terengah-engah dan langsung berlutut. Berteriak dengan ngeri di wajahnya, saya memilih 2. Pilih 2. Dia takut dia akan berlutut terlambat, seperti Ma Pengfei, dipotong dengan tangan kanannya. Kedua senior, saya tidak tahu Taisan, dan saya tidak mengenali dua senior seni bela diri dengan kekuatan tinggi. Saya berharap dua senior, orang dewasa memiliki banyak dari mereka, dan biarkan saya pergi sebagai kentut. Petik 2. Zhao Yunyun meminta maaf sambil bersujud. Tidak ada lagi postur yang mendominasi sebelumnya. Hao Kun Qin sedikit mengangguk, dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi hari ini seharusnya menjadi pelajaran bagimu. Jika ada waktu berikutnya, selamatkan hidupmu. Setelah itu, dia mengambil Yun Sigu dan berbalik dan pergi. Setelah keduanya pergi, kru film membawa Ma Pengfei dan tangannya yang terputus ke rumah sakit. Karena tangan kanannya baru saja dipotong, selama kecepatannya cukup cepat, itu masih bisa dihubungkan. Tentu saja, menghubungkan kembali tangan kanan. Ini tentu tidak sefleksibel aslinya. Wah, bahkan jika kamu adalah master transformasi, Tuan Muda akan membunuhmu hidup-hidup. Ketika Ben Yang menyelesaikan operasi dan keluar dari rumah sakit, itu akan menjadi tanggal kematianmu.
Ma Pengfei meraung dalam hatinya. Setelah turun dari Gunung Qinglong, Hao Kunqin membawa Yun Sigu langsung dan kembali ke hotel. Ini masih pagi, mengapa tidak pergi ke tempat wisata lain? Yun Sigu bertanya dengan curiga. Apakah kamu tidak ingin belajar kungfu? Saya akan memberikan Anda satu set latihan hari ini dan membantu Anda meletakkan dasar yang baik, kata Hao Kunqin lembut. Benarkah? Yun Sigu tiba-tiba menjadi bersemangat. Setiap kali sesuatu terjadi, Hao Kunqin mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dia seperti sebotol minyak tarik, dan dia tidak bisa membantu sama sekali. Sekarang, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk menyingkirkan identitas botol minyak itu. Selama dia punya waktu, dia bisa mengatasi krisis sendiri. Tidak perlu menyeret Hao Kunqin lagi. Bahkan Yun Sigu masih membayangkan dalam hatinya bahwa suatu hari, jika dia berhasil dalam kultivasinya, dia akan dapat membantu Hao Kunqin seperti Jiao Qi. Tentu saja itu benar. Hao Kunqin tersenyum dan mengusap dahi Yun Sigu dengan tangannya. Sekarang, kamu lepas sepatumu dan duduk bersila di tempat tidur. Yun Sigu duduk bersila sesuai dengan instruksi Hao Kunqin, lalu bagaimana? Kalau begitu tutup matamu, aku akan memberikan konten latihan kepadamu, kata Hao Kunqin. Tutup matamu, bagaimana kamu mengajarkan latihan? Yun Sigu bertanya dengan ragu. Saat dia menutup matanya, Hao Kunqin mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya dan mengangguk ke tengah alisnya. Bab 85. Ledakan. Ketika jari Hao Kunqin mengklik alis Yun Sigu, lautan paksaan yang dahsyat meledak dari tubuh Hao Kunqin, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Hao Kunqin seperti dewa, dengan lingkaran cahaya samar yang memancar dari tubuhnya, yang membuat orang sangat terkejut. Sebuah energi aneh menyembur dari ujung jarinya, melalui pusat alis Yun Sigu, ke dalam pikirannya. Jika seorang ahli seni bela diri melihat adegan ini, dia akan ketakutan dan pingsan. Ajaran jiwa. Dunia seni bela diri hanya ada dalam cara legendaris untuk mengajarkan latihan. Mengajar Fa melalui jiwa tidak hanya memungkinkan kultivator untuk mengingat latihan, tetapi juga memungkinkan para kultivator untuk memahami kunci latihan secara menyeluruh. Menurut legenda, penyebaran jiwa membutuhkan tuntutan yang sangat tinggi pada kastor. Hanya yang kuat dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat yang bisa menampilkannya. Dan perlu menahan reaksi yang sangat serius. Banyak pemain telah dikosongkan dari kekuatan jiwa setelah melakukan pengajaran jiwa, dan meninggal karena kelemahan. Bahkan penguasa alam transformasi, yang memiliki basis kultivasi yang mengejutkan, berani mewariskan jubah kepada murid-muridnya sendiri dalam bentuk pengajaran jiwa ketika dia sekarat. Tapi sekarang, Hao Kunqin dengan mudah menggunakan jiwanya untuk mengajar Fa. Bagi Master of Transformation, itu adalah reaksi yang mengerikan. Di depan Hao Kunqin, pembangkit tenaga listrik para dewa, tidak ada pengaruh sama sekali. Pada saat ini, Yun Sigu hanya merasakan kepalanya berdengung, dan langsung menjadi kosong. Ketika kepalanya sadar kembali, dia merasa ngeri menemukan bahwa bagian dari latihan yang disebut The Supreme Ice Phoenix Arc tiba-tiba muncul di benaknya. Ribuan kata tertinggal seolah-olah tertanam dalam di benaknya. Ketika dia dengan hati-hati menonton konten teknik Es Phoenix tertinggi, dia langsung merasakan pemahaman tentang pikirannya. Sepertinya dia telah berlatih latihan ini ratusan atau ribuan kali. Untuk poin utama dari latihan ini, saya sudah lama mengenalnya. Pada saat yang sama, energi lembut berkeliaran di sepanjang rute tertentu di tubuh Yun Sigu. Itu membuatnya merasa sangat nyaman, seolah-olah dia berada di sumber air panas, dan seluruh tubuhnya hangat. Tahan napas dan konsentrasi. Sesuai dengan isi The Supreme Ice Phoenix Arc, dorong energi Anda ke dalam tubuh Anda, lalu ikuti energi saya untuk berjalan di tubuh Anda. Perhatikan jalur transfer energi. Anda bisa, jangan membuat kesalahan dalam satu langkah, jika tidak hanya tidak dapat meningkatkan basis kultivasi, tetapi juga dapat mendapat masalah. Hao Kunqin berkata dengan sungguh-sungguh. Yun Sigu mengangguk dengan penuh semangat, dan sesuai dengan isi latihan di benaknya, perlahan-lahan mulai merangsang energi di tubuhnya. Biasanya dibutuhkan 3 hari atau bahkan lebih lama bagi seniman bela diri biasa untuk berlatih latihan untuk pertama kalinya sebelum mereka benar-benar dapat merangsang energi mereka, mengembara ke seluruh tubuh, dan menyelesaikan minggu besar pertama. Namun, Yun Sigu, yang telah melewati Fa melalui jiwanya, telah benar-benar memahami seni Phoenix Es tertinggi. Saya melihat bahwa dia mendesak energi di tubuhnya dengan sangat mudah, dan mengikuti energi Hao Kunqin ke dalam tubuhnya, berkeliaran di seluruh tubuh bersama-sama. Saat menyelesaikan rotasi Grid Zhou Tian pertama,
seluruh tubuh Yun Sigu bergetar sedikit, dan tiba-tiba dia memiliki perasaan misterius dan misterius. Dia jelas merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah meningkat sedikit. Anda harus tahu bahwa dibutuhkan seorang seniman bela diri biasa untuk berlatih selama seminggu atau bahkan lebih lama, dan ada kemungkinan untuk merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah membuat sedikit kemajuan. Tetapi setelah Yun Sigu hanya bekerja selama seminggu yang besar, dia merasa bahwa basis kultivasinya telah meningkat. Jika seniman bela diri di dunia seni bela diri mengetahuinya, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Tanpa diduga, bakat Yun Chang sangat luar biasa. Jika dia mau berlatih keras, dia akan mampu menembus ranah transformasi 100% di masa depan. Bahkan mungkin menerobos ke alam dewa. Hao Kun Qin mengangkat alisnya, sedikit, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Tentu saja, Yun Sigu hanya mampu meningkatkan kultivasinya hanya dalam 1 minggu besar. Selain bakatnya, itu juga terkait dengan latihan. Seni bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan. Dari rendah ke tinggi, mereka adalah latihan tingkat rendah, latihan tingkat menengah, latihan tingkat tinggi, dan latihan luar biasa. Seperti seniman bela diri kekuatan batin yang direkrut oleh keluarga papan atas di ibu kota provinsi, seperti Suangsha Hitam Putih, Chen Ziguo, Del, mereka semua berlatih latihan kelas menengah. Adapun latihan bermutu tinggi dan luar biasa, mereka umumnya berada di tangan master ranah yang kuat. Dan, seni Super Ice Phoenix, yang diberikan oleh Hao Kun Qin kepada Yun Sigu adalah keterampilan ilahi yang melampaui keterampilan luar biasa. Melihat dunia seni bela diri kerajaan Daxia, tidak banyak teknik sihir yang diketahui. Mereka semua berada di tangan kekuatan yang paling menakutkan. Jika Grandmaster dari puncak ranah transformasi dapat memperoleh teknik kualitas ilahi, kemudian dia sangat berharap bahwa dia dapat menerobos ke keadaan setengah dewa, dan bahkan memiliki secercah harapan, mematahkan belenggu dan menerobos ke keadaan ilahi. Jika Hao Kun Qin merilis berita, dia memiliki kata-kata The Supreme Ice Phoenix Arc di tangannya. Master Rana yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas menjadi muridnya, biarkan dia mengemudi. Waktu berlalu setiap menit, dan ketika Yun Sigu membuka matanya dan menyelesaikan latihan pertamanya, itu sudah pagi berikutnya. Setelah berlatih selama hampir 1 hari dan malam, bukannya kelelahan, dia merasa segar dan energi. Satu-satunya hal yang saya rasakan adalah bahwa saya sedikit lapar. Hao Kun Qin memandang Yun Sigu dengan mata cerah, sedikit mengangguk, dan berkata, itu benar. Menurut jadwal ini, Anda dapat menerobos ke tahap tengah Waijin dalam waktu paling lama seminggu. Karena Yun Sigu memilih untuk masuk ke seni bela diri, maka latihan saja tidak cukup. Harus berlatih seni bela diri. Hao Kun Qin sekali lagi menggunakan metode transmisi jiwa untuk mengajari Yun Sigu 1 set seni bela diri yang disebut Ice Soul Palm. Seperti seni bela diri pendukung Tianlong Jue, yang beredar di Dragon Court, Ice Soul Palm memiliki 4 gaya. Gaya pertama adalah seni bela diri tingkat rendah, gaya kedua adalah seni bela diri tingkat menengah, gaya ketiga adalah seni bela diri tingkat tinggi, dan gaya keempat adalah seni bela diri yang luar biasa. Karena jiwa mengajarkan Fa, Yun Sigu hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mengolah bentuk pertama dari Ice Soul Palm ke level awal. Dan dapat menampilkannya dengan terampil. Sekarang dia bisa mengalahkan bahkan jika dia bertemu seorang pejuang di paruh waktu Waijin. Setelah berlatih selama sehari, kamu seharusnya sudah lapar sejak lama. Hao Kun Qin memutar saluran internal hotel dan meminta pelayan untuk menyiapkan sarapan yang lezat dan mengirimkannya ke kamar. Setelah beberapa saat, Wang Zicheng, ketua Grand Hyatt Hotel, secara pribadi bertindak sebagai pelayan dan dengan bersemangat mengendurkan sarapan. Setelah sarapan, sesuai dengan rencana yang dibuat sebelumnya, saatnya berangkat ke Jiangcheng. Pada saat ini, Jiao Qi tiba-tiba datang untuk melapor. Raja Naga, Feng Yong, manajer umum grup Feng, mengundang Anda untuk makan siang di Hotel Cemerlang di bawah grup Feng. Feng Yong. Ha Kyun Qin mengangkat alisnya sedikit. Jiao Qi segera menyerahkan informasi yang dikumpulkan Feng Yong kepada Hao Kun Qin dengan hormat. Sepertinya ini adalah pesta besar. Hao Kun Qin melirik informasi Feng Yong, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Karena dia ingin bermain, bermainlah dengannya. Lihat trik apa yang bisa dia mainkan. Bab 86. Hao Kun Qin meminta Yun Sigu untuk tinggal di hotel, dan dia membawa Jiao Qi ke Brilliant Hotel. The Brilliant Hotel adalah salah satu hotel paling mewah di ibu kota provinsi. Dekorasi dan layanannya semuanya lebih tinggi dari Grand Hyatt Hotel. Ketika Hao Kun Qin dan Jiao Qi datang ke Brilliant Hotel, sekretaris Feng Yong sudah menunggu di pintu.
Di bawah kepemimpinan sekretaris, keduanya datang ke kotak berlian hotel. Feng Yong, mengenakan setelan hitam, duduk di kursi atas dan menatap Hao Kun Qin dari atas ke bawah. Ada apresiasi, kejutan, dan sedikit kebanggaan di matanya. Hao Kun Qin, kamu lebih muda dari yang aku kira. Pada usia ini, kamu bisa menjadi master transformasi, dan masa depan tidak terbatas. Jika kamu bersedia menyerah kepada saya dapat mempertimbangkan untuk membuat kamu tetap hidup. Feng Yong berbicara perlahan, dipenuhi dengan perasaan berada di atas. Tampaknya hidup dan mati Hao Kun Qin sudah ada di tangannya. Ketika Hao Kun Qin mendengar kata-kata itu, ejekan samar muncul di sudut mulutnya. Karakter kecil yang bahkan bukan kepala keluarga teratas ibu kota provinsi, berani berbicara liar, ingin menaklukkan Santo Pelindung dan Komandan Negara. Ini hanyalah batu sandungan di dunia. Jika Anda membiarkan orang-orang di zona perang mendengar kata-kata ini, satu orang, satu ludah, bisa menenggelamkan Feng Yonghuo hidup-hidup. Hehe, saya ingin melihat, apa yang Anda gunakan untuk menaklukkan saya? Kata Hao Kun Qin mengejek. Wajah Feng Yong menunjukkan ekspresi bangga, saya adalah manajer umum grup Feng dan pewaris patriark keluarga Feng berikutnya. Dengan saya, keluarga Feng telah bergabung dengan keluarga Han, keluarga pertama dari keluarga Feng. Ibu kota provinsi, untuk membentuk aliansi. Dalam 3 tahun, keluarga Feng akan menjadi 3 keluarga teratas di ibu kota provinsi di bawah kepemimpinan saya. 3 keluarga teratas di ibu kota provinsi, melihat seluruh provinsi Fengdong, sudah berdiri di puncak kekuasaan, cukup untuk menutupi langit dengan satu tangan. Tetapi di depan Hao Kun Qin, apalagi 3 keluarga teratas di ibu kota provinsi, bahkan 3 keluarga bangsawan teratas di kerajaan Xia besar tidak memenuhi syarat untuk mengatakan untuk menaklukkannya. Meskipun kamu bodoh, dengan keberanianmu, aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu berlutut dan menyerah padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu pelayanku, kata Ha Kyun Qin dengan serius. Feng Yong mendengar kata-kata itu, wajahnya berubah muram, seolah-olah meneteskan air, berikan hal-hal yang tidak tahu malu ke wajahmu. Melihat dari bakat seni bela dirimu, aku akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi karena kamu mencari kematian dengan cara sendiri, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Petik 2. Feng Yong, kamu yang mencari kematian. Jiao Qi berdiri dan berteriak dengan wajah cantik. Selama Hao Kun Qin memberi perintah, dia akan langsung mengambil tindakan, mengakhiri Feng Yong. Feng Yong mencibir, melirik Jiao Qi dengan jijik, dan berbalik untuk melihat Hao Kun Qin. Alasan mengapa kamu bisa menjadi liar adalah karena kamu memiliki Chu Yanran sebagai pendukungmu. Tanpa Chu Yanran, apa kamu? Tanda seru petik 2. Dengan itu, Feng Yong bertepuk tangan. Pintu yang tertutup tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang lelaki tua berambut abu-abu yang berusia lebih dari 70 tahun, bersandar pada tongkat mahoni, berjalan perlahan. Kakek kedua, mengapa kamu di sini? Qi mencium lelaki tua itu, mengerutkan alisnya. Nama pengunjung itu adalah Chu Huaiyun, adik dari Chu Huaitian, kepala keluarga Chu, dan kakek kedua dari Jiao Qi. Dalam keluarga Chu, status Chu Huaiyun adalah yang kedua setelah patriark, dan dia memiliki kekuatan besar. Karena Jiao Qi adalah permata di telapak tangan keluarga Chu, dan statusnya lebih tinggi dari tuan muda keluarga Chu. Melihat seluruh keluarga Chu, hanya ada segelintir orang dengan status lebih tinggi dari Ciki. Karena itu, Feng Yong mengundang Chu Huaiyun. Tentu saja, kekuatan Feng Yong saja tidak cukup untuk menyenangkan Chu Huaiyun. Di antara mereka, ada juga kontribusi dari keluarga Han. Yanran, kamu terlalu konyol. Karena orang luar, kamu telah menyinggung keluarga Han, keluarga Feng, dan keluarga Seng, dan memprovokasi begitu banyak musuh untuk keluarga Chu saya. Jika saya tidak datang lagi, Chu keluarga akan diseret ke dalam jurang olehmu. Begitu Chu Huaiyun memasuki pintu, dia mengenakan topi besar pada Jiao Qi sebagai pendosa keluarga. Kakek kedua, apakah kamu pembantu yang diminta Feng Yong? Jiao Qi memandang Feng Yong, lalu pada Chu Huaiyun, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Kakek kedua ada di sini untuk keluarga, dan kamu tidak bisa membuat kesalahan ini lagi, kata Chu Huaiyun dengan benar. Jiao Qi berkata dengan dingin, aku tidak tahu apa yang kakek kedua, apa yang ingin kamu lakukan. Chu Huaiyun berbicara dengan ringan, segera minta maaf kepada Tuan Feng, lalu ikuti aku kembali ke rumah Chu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Jiao Qi berkata dengan dingin, tidak mungkin. Kakek kedua, ayo kembali ke rumah Chu sendiri. Mendengar ini, Chu Huaiyun mengangkat alisnya, bersandar pada tongkat kayu mahoni dan mendorong tanah dengan paksa, dan berseru, bagaimana Anda berbicara dengan saya?
Aturan keluarga Chu. Jika Anda ingin memperlakukan saya sebagai kakek kedua Anda, segera ikuti aku. Tuan Feng meminta maaf. Kemudian dia kembali ke rumah Chu bersamaku dan pergi ke aula leluhur untuk memikirkannya. Qi mencium telapak tangannya yang putih dan mengepalkannya. Tepat ketika dia hendak melawan Chu Huayun, Hao Kun Qin tiba-tiba berbicara. Sin Qis, kamu kembali ke rumah Chu. Serahkan masalah ini padaku. Di mata Hao Kun Qin, Chu Huayun tidak lebih dari kutu yang bisa dengan mudah dimusnahkan. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah kakek kedua Jiao Qi, dan Hao Kun Qin tidak ingin Jiao Qi dan Chu Huayun memalingkan wajah mereka. Selain itu, kembali dan beritahu kakekmu. Setelah aku menyelesaikan urusan keluarga Feng, aku akan mengunjunginya di keluarga Chu, kata Hao Kun Qin ringan. Iya, Raja Naga. Qi mencium, membungkuk dan memberi hormat, lalu berbalik dan meninggalkan kotak itu. Mereka bahkan tidak melihat Chu Huayun dan Feng Yong. Tuan Feng, tugas lama sudah selesai. Ingat apa yang Anda janjikan, kata Chu Huayun. Tentu saja, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkan barang ke vilamu malam ini, kata Feng Yong sambil tersenyum. Ketika Chu Huayun mendengar kata-kata itu, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Kemudian, bersandar pada tongkat mahoni, dia berbalik dan meninggalkan kotak itu. Dalam pandangan Chu Huayun, dia hanya menggunakan keagungan kakek kedua untuk secara paksa mengingat Jiao Qi kembali ke keluarga Chu. Anda bisa mendapatkan banyak manfaat yang dijanjikan oleh keluarga Feng dan keluarga Han. Penjualan ini hanya tawar-menawar. Tetapi jika dia tahu bahwa karena perilaku bodohnya, dia telah menyinggung seorang komandan penjaga, saya khawatir ususnya akan menyesal. Tanpa Chu Yanran, Anda hanya seorang kultivator biasa-biasa. Bahkan jika tingkat kultivasi Anda telah mencapai master transisi ranah, bagaimana dengan itu? Dibandingkan dengan kekuatan, dapatkah Anda dibandingkan dengan keluarga Feng saya? Feng Yong mencibir Said. Meskipun master besar alam transformasi sangat kuat, tidak sulit bagi kekuatan keluarga Feng untuk memecahkan master longgar yang tidak memiliki kekuatan dan kekuatan. Pintu yang tertutup didorong terbuka lagi, dan dua pria berpakaian hitam dengan aura ganas masuk. Hao Kun Qin, kami dari markas Disa di Provinsi Fengdong. Anda terlibat dalam beberapa kasus, dan kami diperintahkan untuk menangkap Anda kembali ke markas Disa. Meskipun basis kultivasi dari dua pria berbaju hitam hanya dalam tahap akhir dari kekuatan batin, tapi sikapnya terhadap Hao Kun Qin sangat kuat. Karena mereka mewakili markas Disa di Provinsi Fengdong. Jika Hao Kun Qin berani melawan, maka dia akan dicari oleh seluruh markas Disa di Provinsi Fengdong.